Salam pemirsa, kali ini mata ketiga akan mengajak Anda memandang dunia dari sisi spiritual, memandang tujuan hidup dari sudut pandang kehidupan sekarang, yaitu sudut pandang hidup manusia pada ribuan tahun silam. Saat itu tujuan hidup manusia sangat berbeda dengan tujuan hidup umat manusia sekarang. Sebagai contoh, misalnya Buddha Sakyamuni, ketika dia masih hidup sebagai seorang pangeran, dia menyadari kehidupan manusia sangat singkat dan dipenuhi dengan penderitaan. Ia juga menyadari siklus perjalanan manusia dimulai dari lahir, tua, sakit, dan akhirnya menuju kematian. Pada akhirnya apapun tidak dapat dibawa hingga ke ujung ajalnya. Berangkat dari kesadarannya itu, ia pun berusaha mencari metode yang bisa membebaskan dirinya dari penderitaan, kematian, dan bisa hidup kekal. Ia akhirnya menempuh jalan melepaskan kekayaan, ketenaran, dan kemakmuran berlimpah yang ia miliki. Sakyamuni memilih tujuan dalam kehidupan yang penuh penderitaan untuk mencari ajaran sejati yang bisa melepaskan dari penderitaan duniawi dan hidup kekal, hingga akhirnya berhasil dan menjadi dewa. Apakah seorang manusia bisa menjadi dewa? Jika kita berpijak pada iptek sekarang, itu suatu hal yang tak mungkin dan dianggap takhayul. Pada masa lalu, terutama di Tiongkok masa lalu, banyak sekali contoh-contohnya. Kali ini kami mengambil inspirasi dari seorang Buddha yang sangat populer, yaitu Buddha Sakyamuni. Di sini kami tidak bertujuan untuk menyebarkan agama, hanya mencoba memetik inspirasi dari peristiwa yang tercatat lengkap dalam sejarah. Apalagi catatannya sungguh-sungguh lengkap. Ada juga catatan lengkapnya di Indonesia, misalnya di Candi Borobudur yang sudah kita kenal. Jika kita naik ke Borobudur, kita akan melihat relief di dinding candi yang menggambarkan 5 panel penceritaan, yaitu kelahiran terakhir sang bodhisattva, masa kecil dan remaja Pangeran Siddhartha, 4 pertemuan dan pelepasan Agung Siddhartha, bertekad mencapai pencerahan, dan pemutaran roda Dharma perdana Buddha. Relief tersebut juga menggambarkan kisah hidup dan ajaran sang Buddha Gautama sebagai pendiri agama Buddha, bahkan menceritakan kisahnya sejak turunnya sang Buddha dari surga Tusita sampai ia memberikan khutbah pertamanya di Taman Rusa dekat Benares. Sekali lagi, bila ada kesempatan ke sana, jangan lupa meminta kepada pemandu menceritakan cerita dalam relief yang ada pada dinding candi tersebut. Petiklah inspirasi yang tersirat dalamnya. Cerita perjalanan Buddha Sakyamuni mulai dari dia dilahirkan hingga berhasil memperoleh pencerahan akan kami rangkum dalam beberapa seri. Berikut ini adalah perjalanan Sakyamuni seri ke-1. Lahirnya Pangeran Siddhartha. Pada masa lalu, di timur Laut India Tengah, India kuno, terdapat banyak negara di samping Sungai Gangga. Kira-kira 2500 tahun yang lalu ada sebuah negara bernama Kapilavastu. Raja Kapilavastu bernama Sri Baginda Raja Sudodana. Dia adalah penguasa dari suku Sakya yang sangat baik hati dan berbudi luhur. Ratunya bernama Sri Ratu Mahamaya Dewi, juga seorang yang sangat baik dan setia. Oleh karenanya negara ini dianugerahi kemakmuran dan kebahagiaan. Menurut legenda Mahayana, setelah Ratu Maya menikah dengan Raja Kapilavastu selama 20 tahun, dia masih juga belum mengandung. Pada suatu hari, Ratu Maya ikut serta dalam perayaan Asala yang berlangsung selama 7 hari. Setelah perayaan, Ratu Maya bermimpi yang aneh sekali. Ia bermimpi bahwa ada 4 dewa agung telah mengangkatnya dan membawanya ke Himava yang sekarang Gunung Himalaya, kemudian meletakkannya di bawah pohon sala di lereng Manosila Tala. Saat itu para istri dewa-dewa agung tersebut memandikannya di danau Anotata, menggosokkannya dengan minyak wangi dan kemudian mengenakannya pakaian yang biasa digunakan para dewata. Selanjutnya ratu dipimpin masuk ke istana emas dan direbahkan di sebuah dipan yang bagus sekali. Di tempat itulah Ratu Maya melihat seekor gajah putih dengan memegang sekuntum bunga teratai di balalainya memasuki kamar. Gajah putih itu lalu mengelilingi di depan sebanyak 3 kali, kemudian memasuki tulang rusuknya Ratu Maya. Setelah bangun dari tidurnya, Ratu pun memberitahukan mimpinya kepada sang raja.
Lantas raja memanggil para Brahmana untuk menanyakan arti mimpinya. Para Brahmana mengisyaratkan bahwa ratu akan mengandung seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi seorang Cakavati atau raja dari semua raja atau seorang Buddha. Memang setelah itu Ratu Maya pun hamil. Dia dapat melihat dengan jelas dalam kandungannya bayinya duduk dalam sikap bermeditasi. 10 bulan kemudian di bulan Vaisak, Ratu meminta kepada raja agar memperkenankan dirinya bersalin di rumah ibunya di Devada. Tradisi ini sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada saat itu. Raja akhirnya memberikannya izin. Ratu pun mulai mengatur perjalanannya. Pada tanggal 8 April ketika dalam perjalanan ke Devadaha, tibalah rombongan ratu di Taman Lumbini, sekarang adalah Rumindi di Pejwar, Nepal yang indah sekali. Di kebun itu ratu memerintahkan rombongan berhenti untuk beristirahat. Dengan gembira ratu berjalan-jalan di taman dan berhenti di bawah pohon sala. Pada waktu itulah ratu merasa perutnya agak kurang enak. Dengan cepat dayang-dayang membuat tirai sekeliling ratu. Ratu berpegangan pada dahan pohon sala dan dalam sikap berdiri itulah seorang bayi laki-laki yang kelak bernama Sakyamuni pun lahir dari tulang rusuk kanannya. Ketika itu tepat Purnama Sidi di bulan Vaisak tahun 565 sebelum Masehi. 4 Mahabrahma menyambut sang bayi dengan jala emas dan kemudian dari langit turun 2 arus kecil air dingin dan panas. Arus tersebut membasuhi tubuh Siddhartha. Kolam suci di taman legendaris adalah tempat ratu mandi sebelum melahirkan. Di kolam itu juga dia memandikan Sakyamuni untuk pertama kalinya. Ketika pangeran lahir, tubuhnya sudah bersih karena tiada darah atau noda-noda lain yang melekat pada tubuhnya. Tubuhnya memancarkan cahaya, bunga teratai muncul sekitarnya, musik surgawi terdengar di langit, dan bunga berwarna-warni bertebaran dari langit. Karena berkah pangeran begitu besar, sehingga dia sudah bisa berbicara ketika dia lahir. Bayi itu kemudian berdiri tegak dan berjalan 7 langkah. Setiap ia melangkah muncul 1 kuntum bunga teratai. Matanya memandangi ke 4 penjuru, 1 jari menuju ke langit, 1 jari menuju ke tanah. Dia mengucapkan kata-kata dengan keras yang artinya sebagai berikut. Akulah pemimpin dalam dunia ini. Akulah tertua dalam dunia ini. Akulah teragung dalam dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tak akan ada tumimbang lahir lagi. Tubuh pangeran waktu lahir dipenuhi dengan kemilau seperti keemasan. Seluruh tubuhnya memiliki 32 ketampanan, sehingga sang ayah memberi namanya Siddhartha, yang artinya memiliki banyak fenomena ajaib. Ada juga yang mengartikannya keberuntungan ketika dia lahir dan tercapainya segala cita-citanya. Seorang pertapa bernama Asita yang juga disebut Kaladevala, sewaktu bermeditasi di pegunungan Himalaya, diberitahukan oleh para dewa dari alam Tavatimsa bahwa seorang bayi telah lahir yang kelak akan menjadi sang Buddha. Pada hari itu juga pertapa Asita berkunjung ke istana Raja Sudodana untuk melihat bayi tersebut. Setelah melihat sang bayi dan memperhatikan adanya 32 tanda dari seorang Mahapurisa atau orang besar, pertapa Asita memberi hormat kepada sang bayi yang kemudian diikuti juga oleh Raja Sudodana. Setelah memberi hormat, Asita tertawa gembira tetapi kemudian lalu menangis. Menjawab pertanyaan Raja Sudodana, pertapa Asita menerangkan bahwa sang bayi kelak akan menjadi sang Buddha. Namun karena usianya sudah lanjut, maka ia sendiri tidak lagi dapat menunggu sampai bayi itu kelak memulai mengajarkan dharmanya. Karena didesak oleh Raja Sudodana yang tidak menginginkan anaknya menjadi Buddha, selanjutnya pertapa Asita mengatakan, jika ingin pangeran tidak menjadi Buddha, maka pangeran kecil itu kelak tidak boleh melihat 4 peristiwa, yaitu 1 orang tua, 2 orang sakit, 3 orang mati, 4 pertapa suci. Kalau pangeran itu melihat 4 peristiwa tersebut, maka beliau segera akan meninggalkan istana dan bertapa untuk menjadi Buddha. 7 hari setelah pangeran Siddhartha dilahirkan, ibunya meninggal dunia. Ratu Maya terlahir kembali di surga Trayasramasa atau surga Tusita. Trayasmasa adalah tingkat langit kedua dalam 6 langit Desarem atau alam keinginan. Setelah ratu meninggal dunia,
Raja Kapilova pun memerintahkan adik istrinya Mahaprajapati untuk mengasuh sang pangeran dan merawatnya. Mahaprajapati merawat sang pangeran seperti anaknya sendiri. Sekian program kali ini. Mata Ketiga membawa Anda memandang dunia dari sisi lain. Terima kasih telah menonton. Nantikan cerita bersambung dan program kami yang lebih menarik pada video-video berikutnya. Terima kasih atas like, subscribe, dan share-nya. Jika Anda memiliki pemikiran dan pendapat lain, silahkan tinggalkan pesan di komentar.